Oke, kita akan mendengarkan Sobat Maestro kesaksian dari Ibu Yeni Purwanto, istri dari Bapak Pendeta Yahya Purwanto. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu Yeni. Ibu Iya. Silvi. Iya. Ya. Oke, langsung saja kesaksian Bu Yeni Oke, ya. iya. Baik, silakan. Selamat siang Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Selamat berbahagia para senior dan seniorita semuanya. Tahun 2020 ada beberapa peristiwa yang saya alami yang ingin saya saksikan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya sendiri khususnya, baik dalam senang maupun susah. Senangnya tentu ada, saya nggak bilang susah semua, tapi senangnya lain kali. Untuk yang susah dulu yang saya alami ya, adalah justru Tuhan mengizinkan untuk saya makin dan makin dekat padanya, makin dan semakin mencintai Tuhan Yesus. Tahun 2020 selain COVID yang menakutkan hingga sekarang, ternyata saya juga mengalami beberapa hal kejadian yang membuat saya merenung, membuat saya makin menyadari bahwa Allah, Engkau itu sungguh ada. Allah itu sungguh beserta kita. Immanuel itu janji yang bukan omong kosong. Dia sungguh menyertai. Kejadiannya tanggal 29 Agustus, jari telunjuk saya itu kebacok golok ketika saya mau masak, Bu Silvi. Nggak main-main, secuil daging di telunjuk itu hilang. Saya masih bersyukur sih itu secuil. Kalau bayangin kejadian kebacoknya itu, waduh, kalau sampai hilang lebih banyak lagi gitu ya. Mulanya sih saya tenang, tapi begitu darah tidak berhenti, menantu saya menganjurkan, udah Mam, segera ke UGD saja katanya. Seumur-umur belum pernah ke UGD untuk diri sendiri. Mengalami ujung jari telunjuk dijahit, di tempat yang dijahitnya pun sulit. Di tengah ketakutan COVID, ke UGD, ditemani suami saya, Pendeta Yahya Purwanto. Dari pergi dengan tangan berdarah terus, mengucur deras sampai selesai dijahit, disuntik di tanah semua. Saya cuma bilang dan doa terus dalam hati. Saya bisa melewati ini, saya dijahit, Tuhan tolong saya. Hati saya ini takut sebenarnya, tapi saya nggak tunjukin depan Pak Yahya atau menantu saya gitu. Kebetulan anak-anak kami sendiri sedang studi, dua-duanya di luar kota. Kini jarinya sih dagingnya udah mulai tumbuh, kukunya mulai tumbuh. Walaupun ujung telunjuk saya sampai sekarang masih mati rasa, belum ada rasa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, 14 Oktober 2020. Sudah agak lama kaki saya itu sering gak enak saya rasakan. Padahal kami itu suka olahraga pagi berdua. Tapi kalau udah selesai jalan pagi, kalau saya duduk gitu, terus mau jalan lagi, kaki itu sakit sekali, sulit gitu untuk saya mulai berjalan. Belakangan betis sebelah kanan juga makin sering sakit, sering bengkak gitu. Saya pikir ini cuma kebanyakan jalan lah, saya abaikan gitu. Walaupun anak-anak bilang periksa deh Mam, coba foto ronsen. Saya itu masih bandel dan mengabaikan. Tapi akhirnya saya nyerah karena saya nggak bisa jalan. Sakitnya itu bikin saya keluar air mata, nangis. Sampai segitu ya Bu? Sampai segitunya. Akhirnya saya foto ronsen. Ternyata memang hasilnya osteoartritis grade-nya 2. Ya ini pengalaman saya share juga buat siapapun pemirsa yang mendengar. Kalau rasa sakit segera deh periksa, jangan sampai grade 2. Kalau bisa grade 1 kan lebih baik ya. Nah saya sudah grade 2. Aduh rasanya gak enak banget. Saya baru menyadari betapa berharganya kaki-kaki ini Tuhan ciptakan gitu. Tapi Tuhan tolong, Tuhan pertemukan saya dengan dokter yang baik yang kami kenal. Tuhan juga tolong dari sahabat yang baik, Tuhan kirim kasih saya untuk ayo beli alat, ayo latihan kaki-kaki. Saya jadi mengerti betapa menderitanya orang-orang tua yang kakinya itu seperti yang saya alami.
Saya kini tahu rasanya osteoartritis, nggak enak sekali. Kalau jalan itu seperti dikasih beban 2 kilo gitu ada. Berat ya? Berat banget. Karena saya mengalami semua ini dalam usia yang memang relatif muda. Teman-teman sebaya saya rata-rata masih oke. Tapi sekali lagi saya belajar menerima yang baik, yang nggak enak sekalipun yang Tuhan berikan pada saya. Itu yang saya mau pelajari. Dan yang terakhir tanggal 28 Desember 2020 yang lalu, kami berdua sebetulnya orang-orang yang malas periksa-periksa kesehatan rutin kalau belum sakit. Tiba-tiba di akhir tahun lalu saya ingin periksa kesehatan, Bu Silvi, seputar kesehatan wanita gitu. Saya pikir sudah waktunya juga diingatkan untuk pap smear. Setelah yang terakhir saya pap smear itu 7 tahun yang lalu. Ternyata di pemeriksaan tersebut ditemukan saya ada kista katanya. Tapi yang bikin shock, dokternya itu bilang kita tes tumor marker aja deh. Ganas atau tidak ganas kita angkat aja. Itu bikin saya shock lah. Duh, apalagi yang saya alami di tahun 2020 ini gitu. Nah, sejak periksa darah sambil menunggu hasil lebih kurang 3 hari, itu yang bikin saya deg-degan. Kami berdua berdiskusi juga dengan anak menantu. Saya bilang pada suami saya, doakan saya ya Pap. Jujur sebagai manusia saya tuh takut kalau hasilnya buruk. Pasti dia lihat wajah saya 3 hari ini juga tentu murung. Tapi suami saya itu, Pendeta Yahya itu adalah orang yang penuh optimisme dalam arti keyakinan dia, percayanya dia sama Tuhan itu luar biasa banget. Dari dia juga saya belajar banyak. Hidup bersama dia tuh nggak pernah takut, nggak pernah gentar. Walaupun kami pendeta juga ada susahnya loh Bu Silvi, nggak pernah susah. Ada susahnya. Tapi Pak Yahya itu keyakinan imannya luar biasa. Amin. Dia bilang begini, yakinlah nggak ada apa-apa katanya. Aku doakan. Kita berdoa, yuk kita berdoa, yuk kami berdoa. Dalam menunggu hasil ini, saya sebagai manusia menyiapkan diri apapun hasilnya nanti. Kemungkinan terburuk saya juga harus siap. Nah, ketika kemungkinan terburuk saya harus siap itu, saya teringat satu ayat Alkitab yang pertama kali dalam hidup saya hafal. Itu dari kecil saya tahu ayat itu. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup itu Kristus, mati juga keuntungan. Mati adalah keuntungan. Saya hafal karena ini ada di hiasan dinding di rumah oma saya. Waktu kecil tuh kan saya suka main ke rumah oma, nggak jauh dari rumah kami, baru bisa membaca ketika itu. Jadi setiap kali lihat hiasan dinding itu saya baca sampai saya hafal luar kepala. Walaupun waktu masih kecil tuh saya dalam hati bertanya, kenapa mati kok disebut keuntungan? Bukankah kematian itu sesuatu yang menakutkan? Itu pikiran saya waktu di masa kanak-kanak ya. Tapi di saat-saat seperti ini saya makin mengerti mengapa disebut keuntungan. Ketika saya menunggu hasil pap smear saya, hasil darah, tes tumor marker, adalah karena kalau disebut keuntungan karena kalau kita mati dalam Kristus itu untung besar, karena ada keselamatan di dalamnya. Amin. Tapi juga kalau saya hidup itu harus Kristus, harus berbuah-buah di dalam Kristus, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Hidup atau mati nggak penting, yang penting Tuhan yang dimuliakan. Amin. Oleh sebab itu, kalau saya bersaksi pada hari ini, saya bilang sama suami saya, kalau nanti hasil tes tumor marker saya baik, saya mau bersaksi ya Pak. Pak Yahya setuju. Iya, kamu harus menyaksikan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Untuk itulah saya hidup, kata Pak Yahya. Makanya hari ini saya bersaksi, Bu Silvi. Dan akhirnya keluar hasil tesnya, memang ada kista, tapi it is not a big problem.
Tapi lewat semua yang saya alami di tahun 2020, termasuk pandemi yang kita alami saat ini, saya akan tetap percaya bahwa pada Tuhan, meskipun keadaan sulit, meskipun keadaan sakit, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Pasti Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Amin. Itu ada di Roma 8 ayat 28 ya Bu ya. Iya. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Iya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Intinya saya ingin menyaksikan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu penyakit, baik itu orang jahat, baik itu kesulitan apapun, pandemi ini sekalipun. Kita kadang-kadang begitu takut sama COVID. Memang harus takut, tapi bukan berarti kita tidak mengabaikan, kita memang tidak perlu takut sedemikian rupa dengan COVID, tapi lalu kita mengabaikan protokol kesehatan ya Bu Silvi. Betul. Tapi yang ingin saya katakan, kita harus lebih takut pada Tuhan. Kita harus lebih percaya pada Tuhan. Mari kita berjalan bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan. Jangan goyah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Amin. Sebab Dia menjaga kita, Dia melindungi kita. Ada Tuhan. Ini sebuah kepastian yang benar-benar jaminannya adalah Tuhan bersama kita, Immanuel. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Itu yang bisa saya saksikan Ibu Silvi. Oke, terima kasih banyak Bu Yeni. Ini kan katanya tadi ini baru part 1 ya Bu, baru sesi 1 ya Bu. Kan tadinya kesenangan-kesenangan dan kesedihan-kesedihan. Ini kesedihannya dulu gitu ya. Kesedihan yang sudah dimenangkan ya Bu ya. Sampai dicatat ini luar biasa, ini tanggal-tanggalnya sama Ibu dicatat tanggal 29 Agustus jari kebacok katanya. Tanggal 14 Oktober kakinya sakit, tanggal 28 Desember harus periksa ke rumah sakit juga gitu. Waduh ini detail banget ini Ibu, luar biasa gitu. Dan ini semua sudah dimenangkan ya di tahun 2020. Nanti tinggal sesi 2-nya ya Bu, ditunggu kesenangan-kesenangan yang sudah Tuhan berikan. Next time ya Bu ya. Iya, Tuhan memberikan keseimbangan ya, walaupun kita mengalami hal-hal yang mungkin sulit, tapi Tuhan juga di satu sisi memberikan sukacita tersendiri Bu Yeni ya. Saya yakin itu pasti. Nah, jadi kita nggak boleh fokus pada duka cita saja. Betul. Nanti kita jadwalkan untuk yang sukacitanya ya Bu Yeni ya. Terima kasih Bu Silvi untuk kesempatannya saya bersaksi ya. Iya, terima kasih, Tuhan berkati Bu Yeni. Juga. Sama-sama, mari.